Halo teman-teman, masih bersama channel saya Agus Sudarmanto Kuliah. Kita masih membahas hukum perdata internasional. Pada kesempatan kali ini, kita membahas modul 2 yang terbagi menjadi 3 subbahasan, yaitu yang pertama, titik pertalian primer, yang kedua, titik pertalian sekunder, yang ketiga, titik pertalian lebih lanjut. Titik pertalian primer membahas mengenai kewarganegaraan, domisili, tempat kediaman, bendera kapal, tempat kedudukan badan hukum, dan pilihan hukum dalam hubungan internal. Yang kedua, titik pertalian sekunder membahas mengenai kewarganegaraan, domisili, tempat kediaman, bendera kapal, tempat kedudukan badan hukum, tempat letaknya benda, tempat dilangsungkannya perbuatan atau tempat perjanjian dibuat, tempat dilaksanakannya suatu perjanjian, tempat terjadinya perbuatan melanggar hukum, maksud para pihak, dan tempat diajukannya proses perkara. Yang ketiga, titik pertalian lebih lanjut membahas mengenai titik pertalian kumulatif, titik pertalian alternatif, titik pertalian tambahan, dan titik pertalian aksesorir. Subbahasan pertama, titik pertalian primer. Sebelum kita membahas titik pertalian primer, terlebih dahulu kita membahas titik pertalian atau disebut juga dengan titik pertautan. Pengertian titik pertalian yaitu hal-hal dan keadaan-keadaan yang menyebabkan berlakunya suatu stelsel hukum. Sedangkan yang dimaksud dengan pengertian titik pertalian primer yaitu hal-hal yang melahirkan hubungan hukum perdata internasional. Tidak ada titik pertalian primer, maka tidak ada hubungan perdata internasional. Titik pertalian primer disebut juga sebagai titik taut pembeda dan connecting factor atau faktor penghubung. Menurut Cheshire, connecting factor adalah fakta yang menciptakan hubungan natural antara fakta di muka pengadilan dan sistem tertentu dalam hukum. Berikut ini adalah bagian-bagian dari titik pertalian primer beserta contohnya. Yang pertama, kewarganegaraan yang mengatur status personal dari seseorang ditentukan dan diatur hukum negara tempat ia menjadi warga negara. Perbedaan kewarganegaraan antara para pihak dalam peristiwa hukum melahirkan hukum perdata internasional. Contohnya adalah warga negara Indonesia menikah dengan warga negara asing dan melakukan kontrak jual beli dengan warga negara asing lainnya. Kata kuncinya, hukum perdata internasional di Indonesia. Indonesia menganut prinsip kewarganegaraan untuk menentukan dan mengatur status personal seseorang. Berikut ini adalah bagian-bagian dari titik pertalian primer beserta contohnya. Yang kedua, yaitu domisili atau tempat tinggal dalam kurung Indonesia, negara tempat ia berdomisili. Domisili hampir sama dengan prinsip kewarganegaraan. Bedanya, para pihak yang berhubungan hukum dapat menciptakan titik taut yang mendasarkan pada prinsip teritorial, sedangkan domisili mengatur asas personal ditentukan hukum dari prinsip tempat ia berdomisili. Hubungan hukum perdata internasional. Contoh pertama, dua warga negara asing berdomisili di Indonesia menikah di Indonesia. Contoh kedua, ada warga negara asing yang berdomisili di Indonesia dan warga negara asing lainnya berdomisili di luar negeri. Keduanya menikah di Indonesia. Kata kuncinya, faktor domisili Indonesia menyebabkan hukum perdata internasional Indonesia. Titik pertalian yang bersifat teritorial dalam kurung Indonesia. Berikut ini adalah bagian-bagian dari titik pertalian primer beserta contohnya. Yang ketiga, yaitu tempat kediaman atau resident atau tempat keberadaan sementara atau tempat sesungguhnya seseorang berada atau tempat persinggahan, place of sojourn, secara de facto melahirkan masalah hukum perdata internasional. Perbedaan domisili dan tempat kediaman yaitu domisili mengandung pengertian yuridis atau de jure
jure. Tempat kediaman mengandung pengertian de facto. Tempat kediaman yaitu tempat sehari-hari yang bersangkutan mempunyai kediaman di mana rumahnya, di mana ia bekerja. Contohnya, 2 warga negara Singapura berkediaman di Indonesia telah menikah di Jakarta. Tempat kediamannya di Indonesia melahirkan HPI. Kata kuncinya, faktor kediaman sementara atau de facto di Indonesia sebagai alternatif jika domisili tidak dikenal atau belum terwujud. Tempat kediaman mempunyai titik pertalian bersifat teritorial, misalnya di Indonesia. Berikut ini adalah bagian-bagian dari titik pertalian primer beserta contohnya yang keempat, yaitu bendera kapal yang diibaratkan kewarganegaraan seseorang. Pengaturan bendera kapal dalam UNCLOS 1982 disebutkan dalam pasal 91. Setiap negara harus menempatkan persyaratan bagi pemberian kebangsaannya pada kapal, untuk pendaftaran kapal dalam wilayah, dan untuk hak mengibarkan benderanya. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan di pasal 1 angka 6 dijelaskan, pesawat udara Indonesia adalah pesawat udara yang mempunyai tanda pendaftaran Indonesia dan tanda kebangsaan Indonesia. Dalam pasal 27 ayat 2 dalam Undang-Undang Penerbangan tersebut dijelaskan, pesawat, helikopter, balon udara berpenumpang, dan kapal udara yang telah mempunyai tanda pendaftaran Indonesia dan tanda kebangsaan Indonesia wajib dilengkapi dengan bendera negara Republik Indonesia. Contoh pertama, bendera kapal Panama yang mengangkut penumpang warga negara Indonesia melahirkan hukum perdata internasional. Contoh kedua, pesawat terbang berbendera Indonesia dengan rute Denpasar, Yogyakarta yang mengangkut penumpang warga negara asing melahirkan hukum perdata internasional. Kata kuncinya, titik pertalian ini bersifat personalitas. Berikut ini adalah bagian-bagian dari titik pertalian primer beserta contohnya yang kelima, yaitu tempat kedudukan atau legal seat berlaku untuk badan hukum. Legal seat hampir sama dengan kewarganegaraan, domisili atau tempat kediaman yang berlaku untuk perorangan. Sedangkan legal seat berlaku untuk badan hukum. Salah satu contoh legal seat tercantum dalam Anggaran Dasar Badan Hukum, Surat Keterangan Domisili Perusahaan. Contoh tempat kedudukan atau legal seat yaitu Badan Hukum X melakukan bisnis di Indonesia tetapi didirikan di negara Y atau di luar negeri. Kata kuncinya, titik pertalian ini bersifat teritorialitas. Berikut ini adalah bagian-bagian dari titik pertalian primer beserta contohnya yang keenam, yaitu pilihan hukum dalam hubungan intern atau choice of law. Pilihan hukum dalam hubungan intern terdapat pada bidang harta benda, khususnya hukum perikatan atau perjanjian yang dapat melahirkan pertautan primer dan sehingga dapat menciptakan hukum perdata internasional. Contoh, 2 orang warga negara Indonesia membuat perikatan atau kontrak elektronik. Kedua warga negara Indonesia tersebut sepakat memilih hukum atau choice of law di negara Singapura untuk menyelesaikan sengketanya. Choice of law Singapura menyebabkan masalah hukum perdata internasional atau hubungan intern kedua warga negara Indonesia. Kata kuncinya, titik pertalian ini bersifat personalitas, yaitu warga negara Indonesia. Hubungan intern sesama warga negara Indonesia, choice of law-nya di luar negeri. Subbahasan kedua yaitu titik pertalian sekunder. Pengertian titik pertalian sekunder, hal atau keadaan yang menentukan hukum mana yang berlaku atau dipilih bila 2 atau lebih hukum yang bertautan atau bertemu. Tugas titik pertalian sekunder menentukan hukum mana yang berlaku atau diberlakukan dalam persoalan hukum perdata internasional. Fungsi titik pertalian sekunder, faktor yang membuat hakim memutuskan hukum yang berlaku untuk menyelesaikan persoalan hukum perdata internasional.
Perbedaan titik pertalian primer dengan titik pertalian sekunder. Titik pertalian primer disebut connecting factor, faktor pertama atau titik taut pembeda. Titik pertalian sekunder disebut extra kontak atau titik taut penentu. Titik taut penentu yaitu yang menentukan hukum mana yang harus diberlakukan untuk menyelesaikan masalah hukum perdata internasional. Berikut ini adalah bagian-bagian dari titik pertalian sekunder beserta contohnya. Yang pertama yaitu kewarganegaraan. Kewarganegaraan selain dari titik pertalian primer juga merupakan titik pertalian sekunder. Titik pertalian sekunder disebut juga dengan titik taut penentu, yaitu menentukan hukum mana yang akan diberlakukan dalam menyelesaikan masalah hukum perdata internasional. Titik pertalian sekunder berlaku untuk A. Hukum keluarga, yaitu perkawinan, perceraian, hak asuh anak, harta benda dalam perkawinan, adopsi, dan lain-lain. B. Kemampuan untuk bertindak dalam hukum. C. Asas dalam perkawinan, monogami, dan poligami. Status personal tunduk pada hukum nasional para pihak bagi negara-negara penganut asas nasionalitas atau kewarganegaraan. Berikut ini adalah bagian-bagian dari titik pertalian sekunder beserta contohnya. Yang pertama yaitu A. Kewarganegaraan di bidang hukum perkawinan. Perkawinan dua warga negara Indonesia atau perkawinan warga negara Indonesia dengan warga negara asing dikatakan sah di Indonesia dan di luar negeri, yaitu di tempat perkawinan harus memenuhi syarat formil dan syarat material perkawinan di kedua negara. Contoh A. Warga negara Indonesia laki-laki bertugas di Perancis menikah di Perancis dengan B. Warga negara Perancis. Syarat formil. Pasal 18AB hukum tempat perkawinan dilangsungkan atau leglosi celebrationis Prancis, perkawinan dicatatkan di kantor catatan sipil Prancis. Sedangkan di Indonesia, 1 tahun setelah kembali ke Indonesia, Muslim dicatatkan di KUA dan non-Muslim dicatatkan di kantor catatan sipil Indonesia. Syarat material disebut juga substantive requirement. Syarat material ini merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi dalam melakukan perkawinan. Akibat hukum syarat material perkawinan tidak dipenuhi, maka perkawinan menjadi batal atau dapat dibatalkan. Syarat material perkawinan yaitu batas umur menikah, izin orang tua, poligami atau monogami. Menurut hukum perdata internasional Indonesia adalah perkawinan status personal berdasarkan hukum nasionalnya masing-masing. Contoh, seorang pria warga negara Indonesia akan menikah dengan wanita warga negara Perancis. Syarat material batas umur seorang pria berdasarkan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 adalah 19 tahun bagi pria Indonesia. Sedangkan bagi gadis Perancis akan mengikuti syarat material menurut hukum Perancis atau menurut hukum nasionalnya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Pasal 7 ayat 1. Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai 19 tahun. Titik pertalian berdasarkan kewarganegaraan juga dapat dilihat pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. 4 macam asas kewarganegaraan. Yang pertama, asas ius sanguinis. Asas kewarganegaraan berdasarkan keturunan. Yang kedua, ius soli. Asas kewarganegaraan berdasarkan negara tempat lahir. Yang ketiga, asas kewarganegaraan tunggal. Dan yang keempat, asas kewarganegaraan ganda terbatas sampai dengan usia 18 tahun. Bagian-bagian dari titik pertalian sekunder yang pertama yaitu kewarganegaraan. Poin B. Masalah poligami. Warga negara Indonesia berada di luar negeri ingin punya istri kedua. Sah menurut hukum Indonesia yaitu harus ada izin istri pertama dan pengadilan. Meskipun di negara mereka tempat menikah mengizinkan poligami. Perkawinan merupakan ketertiban umum Indonesia dan tidak dapat dikesampingkan dengan berlakunya hukum asing. Berikut ini adalah bagian dari titik pertalian sekunder yang pertama yaitu kewarganegaraan
Poin C. Hak asuh anak setelah perceraian atau hak perwalian anak. Putusan cerai dua warga negara Amerika berdomisili di Jakarta, putusan hak asuh anak atau perwalian anak lahir di Jakarta dan harta benda perkawinan adalah sesuai kesepakatan kedua belah pihak yang diatur menurut hukum nasional para pihak. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Titik pertalian berdasarkan kewarganegaraan, poin perkawinan poligami Indonesia dapat dilihat pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Pasal 1 Ayat 1. Pada asasnya, dalam suatu perkawinan, seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Pasal 2 Ayat 2. Pengadilan dapat memberikan izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Pasal 4 ayat 1, dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat 2 undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya. Pasal 4 ayat 2, pengadilan dimaksud dalam ayat 1 pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang beristri lebih dari seorang apabila A. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, B. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan. C. Istri tidak dapat melahirkan keturunan. Dalam masalah terdapat kewarganegaraan ganda. Di Indonesia, asas kewarganegaraan ganda dimungkinkan bagi anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan campuran warga negara Indonesia dengan warga negara asing, yaitu anak lahir di negara berprinsip ius soli, negara ayah menganut asas ius sanguinis. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, kewarganegaraan ganda terbatas sampai usia ia berumur 18 tahun. 3 tahun setelah 18 tahun, anak wajib memilih warga negara Indonesia atau warga negara asing. Di Amerika menganut sistem warga negara ganda dan berlaku seumur hidup. Jika terjadi sengketa hukum mana yang berlaku, hakim berdasarkan lex fori atau kewarganegaraan yang paling efektif atau aktif atau sesuai keadaan hidup secara de facto. Faidlah. Dalam masalah terdapat kewarganegaraan ganda, menurut Van Brakel, lex fori hanya dipergunakan dalam hal pengecualian atau dalam keadaan darurat. Misalnya, berada di tempat terpencil susah menentukan kewarganegaraan. Menurut pasal 5 Konvensi The Hague 1930, dalam negara ketika seorang mempunyai beberapa warga negara yang diperlakukan seolah-olah hanya memiliki satu kewarganegaraan. Menurut lex fori, kegiatan melakukan klasifikasi atau penerjemahan istilah hukum berdasarkan hukum sang asing. Menurut Lekhaus, kegiatan melakukan klasifikasi atau penerjemahan istilah hukum berdasarkan hukum yang digunakan untuk menyelesaikan hukum perdata internasional. Poin E. Dalam masalah apatrid atau tanpa kewarganegaraan, seseorang dapat kehilangan kewarganegaraan. Contoh pertama, tenaga kerja Indonesia yang ilegal dan tidak pernah melaporkan ke KBRI. Contoh kedua, perkawinan campuran pria warga negara Inggris dan wanita warga negara asing non-Inggris. Berdasarkan hukum dari wanita warga negara asing non-Inggris atau ibu, anak hanya memperoleh kewarganegaraan ayahnya atau ius sanguinis. Tetapi negara si ayah, yaitu warga negara Inggris, hanya memberi kewarganegaraan anak dengan syarat tertentu. Menurut British Nationality Act 1981, si anak hanya memperoleh kewarganegaraan Inggris ayahnya apabila si ayah pada saat si anak lahir bekerja di lingkungan kerajaan Inggris atau European Community. Bagian-bagian dari titik pertalian sekunder yang kedua yaitu domisili. Dalam titik pertalian sekunder, domisili dapat menentukan hukum mana yang akan berlaku apabila dapat dua atau lebih sistem hukum yang bertemu atau tertaut. Contoh, dua warga negara Inggris berdomisili di Jakarta, melakukan kontrak atau ingin menikah di Jakarta. Titik pertalian sekunder berdasarkan hukum kontrak dan perkawinan ditentukan hukum tempat ia berdomisili.
Hal ini disebabkan dua warga negara Inggris melakukan tindakan ke dua bidang hukum termasuk dalam asas personal yang ditentukan oleh hukum tempat ia berdomisili karena Inggris menganut sistem hukum Anglo-Saxon. Sebagai perbandingan, menurut hukum perdata internasional di Indonesia, domisili diatur menurut pasal 17 sampai dengan pasal 25 KUH Perdata. Dalam KUH Perdata menentukan tempat tinggal atau domisili sebagai berikut. A. Mereka yang ditugaskan menjalankan dinas umum dianggap bertempat tinggal di tempat mereka tugas. B. Seorang perempuan yang telah kawin berdomisili pada sang suami. C. Anak di bawah umur berdomisili pada domisili orang tua atau walinya. D. Orang dewasa di bawah pengampuan berdomisili mengikuti pengampunya. E. Buruh berdomisili di rumah majikannya jika mereka tinggal satu rumah. F. Rumah kematian seseorang yang meninggal dunia menjadi domisili terakhir. G. Dalam hal telah dilakukan pemilihan domisili daripada domisili sebenarnya, maka dituangkan dalam suatu akte. Bagian-bagian dari titik pertalian sekunder yang ketiga yaitu bendera kapal. Bendera kapal berfungsi titik pertalian primer dan titik pertalian sekunder. Dalam titik pertalian sekunder, hubungan hukum menyangkut masalah-masalah kontrak pengangkutan, hubungan hukum antara penumpang dan nahkoda atau pemilik pesawat akan ditentukan menurut hukum bendera kapal. Bagian-bagian dari titik pertalian sekunder yang keempat yaitu tempat kediaman. Tempat kediaman sementara dipergunakan sebagai alternatif apabila domisili tidak diketahui atau belum terbentuk. Warisan akan berlaku hukum tempat kediaman yang terakhir sebelum meninggal. Bagian-bagian dari titik pertalian sekunder yang kelima yaitu tempat kedudukan badan hukum. Tempat kedudukan badan hukum berfungsi sebagai titik pertalian primer dan titik pertalian sekunder. Tempat kedudukan badan hukum yaitu tempat pusat administrasi suatu badan hukum atau seat social centre of administration. Berlaku asas personal yaitu hukum tempat badan itu didirikan atau place of incorporation atau teori inkorporasi. Indonesia menganut prinsip place of incorporation dan prinsip place of administration untuk menentukan status personal korporasi. Bagian-bagian dari titik pertalian sekunder yang keenam yaitu tempat letaknya benda atau lex recitae. Dalam titik pertalian sekunder, tempat letaknya benda menentukan hukum yang berlaku atas benda tersebut. Berlaku untuk benda bergerak dan benda tidak bergerak. Contoh pertama, untuk benda tidak bergerak atau benda tetap. Warga negara Jepang meletakkan hipotek atau kredit yang jaminan benda tidak bergerak atas tanah berikut rumah milik warga negara Indonesia. Sesuai asas teritorial berlaku hukum Indonesia. Contoh kedua, untuk benda bergerak, tembakau Bremen bekas perkebunan Belanda yang dinasionalisasi, penetapan PPN ditentukan oleh hukum ketika tembakau itu terletak sebelum diekspor ke Bremen, maka berlaku hukum Indonesia. Bagian-bagian dari titik pertalian sekunder yang ketujuh, yaitu tempat dilangsungkannya perbuatan hukum atau lex loci actus. Tempat perjanjian dibuat atau lex loci contractus. Tempat perbuatan hukum dilakukan atau kontrak dibuat merupakan faktor yang menentukan titik pertalian sekunder. Bagian-bagian dari titik pertalian sekunder yang kedelapan yaitu tempat dilaksanakannya suatu perjanjian atau lex loci solution atau lex loci execution. Titik pertalian sekunder yaitu tempat dilaksanakannya suatu perjanjian. Bagian-bagian titik pertalian sekunder yang kesembilan yaitu tempat terjadinya perbuatan melanggar hukum atau lex loci delicti commissi. Titik pertalian sekunder, tempat terjadinya perbuatan melanggar hukum, merupakan faktor penentu hukum apabila terjadi perbuatan melanggar hukum. Bagian-bagian dari titik pertalian sekunder yang ke-10 yaitu maksud para pihak.
atau autonomy van partijen, bedoeling van partijen, atau choice of law. Kehendak para pihak atau maksud para pihak dapat menentukan hukum yang berlaku pada hukum perdata internasional. Hanya berlaku pada hukum harta benda, khususnya perjanjian, dan tidak berlaku di bidang hukum kekeluargaan. Maksud para pihak ini dapat ditentukan secara tegas ataupun secara diam-diam. Bagian dari titik pertalian sekunder yang ke-11 yaitu tempat diajukannya proses perkara. Hukum formel atau prosedur. Hukum dari sang hakim tempat perkara berlangsung diajukan merupakan bagian dari titik pertalian sekunder. Hukum asing yang harus diberlakukan dalam suatu perkara hukum perdata internasional tidak diketahui oleh sang hakim. Dalam menyelesaikan tugas ini, maka sang hakim kerap kali kembali ke hukumnya sendiri. Apabila penerapan hukum asing ini bertentangan dengan ketertiban umum, maka dalam menyelesaikan hukum perdata internasional ini akan dipakai hukum lex fori. Subbahasan ketiga, yaitu titik-titik pertalian lebih lanjut. Bagian dari titik-titik pertalian lebih lanjut yang pertama adalah titik pertalian kumulatif. Pengertiannya, titik pertalian kumulatif yaitu apabila terdapat penumpukan atau kumulasi dari titik-titik pertalian atau jika dalam suatu persoalan hukum tertentu digunakan dua atau lebih stelsel hukum. 1. Kumulatif antara stelsel hukum sendiri dan stelsel hukum asing. Kumulatif ini sering terjadi dalam kasus perceraian internasional yang di dalamnya terdapat unsur asing. Hal ini disebabkan banyak negara disyaratkannya bahwa perceraian harus dipenuhi baik stelsel hukum nasional masing-masing pihak bercerai maupun stelsel hukum tempat perceraian. 2. Kumulasi dari dua stelsel hukum yang kebetulan. Kumulasi ini mensyaratkan berlakunya secara kumulasi dua stelsel hukum yang harus ditaati. Salah satu stelsel hukum tersebut umumnya adalah lex fori. Bagian dari titik-titik pertalian lebih lanjut yang kedua adalah titik pertalian alternatif atau Wallenupfung. Pengertian terdapat lebih dari satu titik pertalian yang dapat menentukan hukum yang berlaku. Hakim dapat memilih salah satu agar benar-benar dipergunakan untuk menentukan hukum yang berlaku. Penggunaan titik pertalian ini demi kepentingan para pihak secara keseluruhan. Bagian dari titik-titik pertalian lebih lanjut yang ketiga adalah titik pertalian pengganti atau Ersatzangnuphung atau subsidiar atau Annupfung atau titik taut atau surhat. Pengertian titik pertalian yang digunakan apabila titik pertalian yang seharusnya dipergunakan tidak ditemukan. Contoh, kasus apartheid apabila tidak ditemukan domisili menggunakan tempat kediaman atau titik taut pengganti. Bagian dari titik-titik pertalian lebih lanjut yang keempat adalah titik pertalian tambahan atau Ersatzangnuphung. Pengertian dipergunakan apabila titik pertalian sekunder yang seharusnya berlaku ternyata tidak mencukupi. Penggunaan titik pertalian ini sering digunakan dalam persoalan menentukan hukum yang berlaku bagi personal seseorang, yaitu orang yang memiliki dua kewarganegaraan. Contoh, kasus dua kewarganegaraan atau bipatriot, anak warga negara Indonesia dengan anak warga negara asing. Hukum Indonesia sampai dengan 18 tahun bipatriot. 18 tahun ditambah 3 tahun kemudian, si anak harus menentukan sikap. Hukum Amerika mengenal bipatriot seumur hidup. Untuk menentukan titik pertalian tambahan dapat menggunakan domisili. Titik pertalian asesoir. Pengertian penempatan suatu hukum di bawah satu stelsel hukum yang sudah berlaku hubungan hukum yang lebih utama. Contoh, kasus reasuransi. Terima kasih. Jangan lupa tekan like, share, dan tanda lonceng. Semoga bermanfaat.